Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Yuniarti dengan NIM 122100029 dan teman saya Lira Amanda dengan NIM 122100025. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dan materi gotong royong yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pendekatan saintifik. Nah, apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data atau menalar, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya, masuk ke langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, langkah-langkah pendekatan saintifik ini ada 5. Yang pertama, mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang berikutnya yaitu kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindakan lanjutan dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik atau siswa dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi terdapat kegiatan yaitu menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik atau siswa merupakan pelaku aktif. Nah, penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke materi, yaitu tentang gotong royong. Nah, sebelumnya saya bertanya, apakah di sini ada yang tahu apa itu gotong royong? Mungkin ada yang beberapa di sini tidak tahu, jadi saya jelaskan. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan tanpa mengharapkan imbalan. Gotong royong juga bertujuan untuk mempermudah tercapainya tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh penerapan gotong royong di rumah. Yang pertama yaitu membersihkan rumah bersama-sama. Yang kedua, membantu ibu masak. Yang ketiga, membersihkan halaman rumah bersama-sama. Yang keempat, saling membantu dalam pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci pakaian, atau merapikan tempat tidur. Nah, yang terakhir yaitu menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan rumah. Nah, pada slide berikutnya yaitu ada gambar salah satu contoh penerapan dari kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh gotong royong di lingkungan rumah, yaitu membersihkan rumah bersama-sama. Selanjutnya, materi atau contoh penerapan di sekolah dan di masyarakat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke contoh gotong royong yang kedua, yaitu gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama, piket kelas. Yang kedua, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, gotong royong dalam menyambut Hari Pendidikan serta Kemerdekaan.
Dan yang terakhir, bergotong royong dalam kegiatan ekstrakurikuler atau acara sekolah seperti pentas seni atau lomba. Nah, di slide selanjutnya terdapat contoh gambar gotong royong di sekolah. Bisa dilihat kan teman-teman? Nah, masuk ke contoh yang terakhir, yaitu contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, memperbaiki rumah, sarana ibadah, jalan, dan pembersihan lingkungan. Yang kedua, membantu tetangga yang akan melaksanakan hajatan dan tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, penghijauan lingkungan yang dikerjakan bersama. Nah, dapat dilihat di slide berikutnya terdapat contoh gambar gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, itulah tadi pembahasan tentang gotong royong. Dan sebagai penyempurna proses pembelajaran kepada teman-teman atau peserta didik yang lainnya untuk mengerjakan tugas di akhir sebagai bentuk evaluasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.